Fumiko mulai goyah. Ia mulai memikirkan beberapa hal yang mencemaskan. Yang paling dikhawatirkannya adalah jika kopi yang dituangkan Kazu tidak enak. Bukan masalah untuknya selama kopi itu masih terasa enak. Tetapi jika rasa kopinya sangat pedas atau mungkin dibuat dengan rasa wasabi, bagaimana ia bisa menghabiskannya? Fumiko sadar ia terlalu banyak berpikir. Ia pun menggeleng untuk mengusir kecemasannya. Jadi intinya aku harus menghabiskan kopi ini sebelum dingin kan? Iya, betul. Fumiko telah memantapkan hatinya, agak nekat lebih tepatnya. Kazu hanya berdiri bergeming. Seandainya Fumiko bilang akan menyerah pun sepertinya ia tetap tak peduli. Fumiko memejamkan mata sesaat, meletakkan kepalan tangannya di atas lutut dan menarik nafas panjang seolah mengumpulkan kekuatan. Baiklah, ujar Fumiko. Ia menatap mata Kazu. Tolong tuangkan kopinya. Kazu mengangguk. Lalu ia mengangkat teko perak itu perlahan dari nampan dengan tangan kanan. Kazu memandang Fumiko dan berbisik. Baiklah, silahkan. Ingat, sebelum kopinya dingin. Perlahan, Kazu mulai menuangkan kopi ke cangkir. Meskipun kelihatannya biasa, gerakannya sangat indah, seperti sebuah ritual suci. Lalu saat cangkir terisi penuh, uap mengepul dan sekeliling meja Fumiko mulai ikut berayun dan berpusing seperti uap itu. Fumiko ketakutan dan memejamkan mata, tapi sensasi berputar-putar dan terayun-ayun seperti uap panas makin kuat. Ia mengepalkan tangan kuat-kuat. Bagaimana jika ia terjebak tidak sampai di masa lalu ataupun berada di masa kini, dan malah menghilang seperti uap panas. Di tengah kekhawatiran itu, ingatan Fumiko kembali ke pertemuan pertamanya dengan Goro. Fumiko bertemu Goro pada musim semi 2 tahun lalu. Saat itu usianya 26 dan Goro 23 tahun. Ketika itu, Goro karyawan yang didatangkan dari perusahaan lain untuk bergabung dalam sebuah proyek yang dikepalai Fumiko. Fumiko tidak mengenal kompromi dalam pekerjaan, bahkan terhadap senior sekalipun. Karena itulah ia kerap berselisih paham, tidak hanya dengan rekannya tetapi juga dengan atasan. Meski begitu, tidak pernah ada yang bicara buruk tentang dirinya. Ia selalu terang-terangan dan jujur, dan semua orang mengagumi sifatnya yang pekerja keras. Meski Goro 3 tahun lebih muda, ada kesan usianya sudah 30-an. Kalau mau bicara jujur, tampangnya kelihatan lebih tua daripada usia yang sebenarnya. Awalnya, Fumiko memakai bahasa formal dan sopan saat bicara dengan Goro, karena mengira ia lebih tua. Goro mungkin yang termuda, tapi ia mampu bekerja lebih baik daripada siapapun. Ia insinyur luar biasa andal yang bekerja tanpa banyak bicara dan menurut Fumiko bisa diandalkan. Suatu hari ketika tenggat sudah dekat, ditemukan bug, cacat dalam sistem pemrograman yang serius. Dalam sistem program medis, bahkan jika bug yang ditemukan remeh sekalipun, hal itu bisa berakibat fatal. Tidak mungkin mereka menyerahkan program tersebut dalam keadaan seperti itu. Namun mencari penyebabnya sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami, dan mereka tidak punya waktu. Selain itu, jika tidak selesai tepat waktu, semua menjadi tanggung jawab Fumiko sebagai kepala proyek. Tenggat seminggu lagi, semua orang menerima kenyataan bahwa mereka terpaksa melewatkan tenggat, karena setidaknya dibutuhkan waktu 1 bulan untuk memperbaiki bug itu. Fumiko pun bersiap untuk mengundurkan diri dari posisinya. Di tengah semua itu, Goro tiba-tiba menghilang. Ia tidak bisa dihubungi, sehingga semua orang mengira ialah penyebab bug itu. Mereka pikir Goro tidak bisa mempertanggungjawabkannya lalu kabur. Tentu saja tidak ada bukti kuat bahwa Goro lah penyebabnya. Namun pengingat proyek tersebut terancam gagal. Rasanya seolah lebih baik jika ada yang bisa dijadikan kambing hitam. Karena Goro tidak menampakkan batang hidungnya sejak kejadian itu, ia menjadi sasaran empuk. Wajar jika akhirnya Fumiko pun mulai meragukannya. Mendadak,
Pada hari keempat, Goro yang sebelumnya tidak bisa dihubungi muncul dan mengumumkan ia menemukan penyebabnya. Ia jelas belum bercukur dan berbau tidak sedap, tapi tak ada satupun yang mengeluhkan hal itu. Melihat wajahnya yang kelelahan, sepertinya ia bahkan tidak tidur. Ketika semua orang, termasuk Fumiko, sudah menyerah, Goro berhasil memecahkan masalahnya. Sungguh sebuah keajaiban. Goro mungkin melanggar peraturan karena meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Namun, ia membuktikan dirinya lebih berkomitmen terhadap tugas dan pemrogram yang lebih andal dibandingkan siapapun. Fumiko berterima kasih sekaligus meminta maaf kepada Goro karena sempat mencurigainya. Namun Goro hanya tersenyum kepada Fumiko yang menunduk minta maaf dan berkata, "Kalau begitu kapan-kapan traktir aku kopi ya." Detik itulah Fumiko jatuh cinta kepadanya. Setelah proyek itu diselesaikan dengan sukses, mereka ditugaskan di perusahaan berbeda sehingga jarang bertemu. Namun Fumiko bukan tipe yang mudah menyerah. Kapanpun sempat, ia mengajak Goro ke berbagai tempat dengan alasan akan mentraktirnya minum kopi. Dalam urusan pekerjaan ataupun hal lain, Goro tipe pria yang bekerja tanpa banyak bicara. Ketika memulai usahanya untuk mencapai sesuatu, hanya hal itu yang menjadi fokusnya. Fumiko baru mengetahui bahwa Tip G yang memproduksi permainan daring itu berbasis di Amerika saat ia berkunjung ke rumah Goro. Pria itu dengan antusias menceritakan mimpinya untuk bergabung dengan Tip G, dan itu membuat Fumiko gelisah. Andai mimpinya jadi kenyataan, mana yang akan dia pilih? Aku atau mimpinya? Tidak seharusnya aku berpikir begitu, karena keduanya hal yang tidak bisa dibandingkan. Tapi seiring waktu, Fumiko makin menyadari betapa besar kehilangan yang akan ia rasakan. Ia juga tidak bisa memastikan perasaan Goro kepadanya. Waktu berlalu, dan Goro berhasil masuk Tip G. Mimpinya menjadi kenyataan. Kekhawatiran Fumiko terbukti. Goro memilih untuk pergi ke Amerika. Dia memilih mimpinya. Di kafe ini, seminggu lalu, Fumiko diberitahu tentang hal itu. Fumiko membuka mata dengan kebingungan, seolah baru terbangun dari mimpi. Tiba-tiba sensasi seolah ia menjadi roh yang terayun-ayun seperti uap panas hilang seketika. Fumiko kembali merasakan tubuhnya. Buru-buru disentuhnya wajah dan anggota tubuhnya yang lain untuk memastikan dirinya benar-benar utuh. Ketika Fumiko tersadar, seorang pria keheranan memperhatikan gerak-geriknya yang aneh. Tidak salah lagi, itu Goro. Goro yang seharusnya berada di Amerika, sekarang berada di hadapannya. Fumiko sadar ia telah benar-benar kembali ke masa lalu. Fumiko langsung paham kenapa wajah Goro tampak bingung. Tidak salah lagi, Fumiko telah kembali ke minggu lalu. Situasi kafe sama seperti dalam ingatannya. Di dekat pintu masuk, pria bernama Fusagi duduk sambil membuka majalah. Hirai duduk di counter dan Goro menempati meja untuk 2 orang. Namun, kali ini ada yang berbeda. Tempat duduk Fumiko. Seminggu lalu, Fumiko duduk tepat di depan Goro. Tetapi kali ini ia menempati kursi yang sebelumnya diduduki si wanita bergaun putih. Ia memang berhadapan dengan Goro, tetapi terpisah 1 meja, jauh. Rasanya ganjil. Begitu ganjil hingga wajar saja Goro kelihatan heran. Meski begitu, Fumiko tak bisa beranjak dari sana. Karena begitulah peraturannya. Ia tak tahu harus menjawab apa jika ditanya kenapa duduk di tempat itu. Fumiko menelan ludah. "Baiklah, aku harus pergi." Wajahnya tampak bingung, tetapi tanpa merasakan keanehan posisi duduk itu, Goro mengucapkan kembali kata yang pernah didengar Fumiko. Mungkin ini aturan implisit saat kembali ke masa lalu. Jika dikumpulkan dari ucapan Goro, bisa jadi ini pertanda bahwa Fumiko telah berada di masa lalu. "Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau tak punya banyak waktu kan? Aku juga." "Apa?" Maaf." Percakapan mereka canggung. Fumiko tahu ia sedang berada di masa lalu. Tapi semua ini baru baginya sehingga terasa sangat membingungkan.
Untuk menenangkan diri, Fumiko meneguk kopinya sedikit sambil memperhatikan ekspresi Goro. Gawat, kopinya suam-suam kukuh, sebentar lagi dingin. Fumiko heran. Dalam sekejap kopi itu sudah dalam temperatur yang siap minum. Sungguh tak terduga. Ia merengut kepada Kazu yang ada di sana, membenci ekspresinya yang selalu datar. Tetapi ternyata bukan itu saja. Pahit. Rasanya bahkan lebih pahit daripada yang Fumiko bayangkan. Itu kopi terpahit yang pernah diminumnya. Goro heran mendengar ucapan Fumiko yang membingungkan. Sambil menggaruk bagian di atas alis kanannya, ia mengecek arloji. Ia mengkhawatirkan waktu. Fumiko juga mengetahui alasannya. Ada hal penting yang ingin kukatakan, ujar Fumiko cepat. Ia menambahkan gula dari wadah di depannya, lalu setelah menuangkan banyak susu ke kopinya, ia mengaduknya dengan cepat hingga bersuara. Apa? Alis Goro berkerut. Entah karena ia melihat Fumiko terlalu banyak menuangkan gula atau karena tak ingin membahas hal penting yang hendak dibicarakan. Yang ingin kubicarakan... Lagi-lagi Goro melihat arloji. Sebentar. Fumiko menyesap kopi lagi untuk mencicipinya lalu mengangguk puas. Ia mulai minum kopi setelah bertemu Goro. Ia beralasan akan mentraktir Goro kopi demi mengajaknya pergi bersama. Melihat Fumiko yang tidak menyukai kopi setiap kali sibuk menambahkan banyak gula dan susu ke kopinya, membuat Goro tertawa pelan. Kau pasti bertanya-tanya kenapa aku minum kopi pada saat seperti ini kan? Tidak. Bohong, dari wajahmu saja aku tahu apa yang kau pikirkan. Bantah Fumiko tajam. Lalu keduanya terdiam. Percakapan mereka terputus dan Fumiko menyesalinya. Ia sudah bersusah payah kembali ke masa lalu, tapi malah menyudutkan Goro dengan bersikap kekanak-kanakan seperti minggu lalu. Goro berdiri canggung dan memanggil Kazu yang ada di konter. Maaf, berapa? Goro bertanya sambil mengambil slip pesanan. Fumiko sadar jika dibiarkan Goro akan pergi setelah membayar. Tunggu, biar aku saja, ini tidak seberapa. Ada yang harus kukatakan. Apa? Kenapa kau tidak membicarakannya denganku? Karena aku paham kau sangat mencintai pekerjaanmu. Aku pun tak berniat melarangmu ke Amerika. Tapi setidaknya aku ingin kau membicarakannya denganku, tapi kau malah membuat keputusan tanpa memberitahuku. Begini sebenarnya. Aku merasa dilupakan. Tak ada jawaban. Yang sebenarnya ingin kukatakan, masih tak ada tanggapan. Hanya itu. Fumiko tadinya hendak mengungkapkan yang sebenarnya. Lagi pula kenyataan tidak akan berubah, tetapi ia tidak sanggup mengucapkannya. Ia merasa itu sama saja dengan mengaku kalah. Ia benci jika harus mengatakan hal-hal seperti, mana yang akan kau pilih, pekerjaanmu atau aku? Sebelum bertemu dengan Goro, Fumiko selalu mengutamakan pekerjaan, dan karena itulah ia tidak mau mengatakannya. Ia tidak mau merengek kepada kekasih yang 3 tahun lebih muda darinya. Ia juga punya harga diri. Mungkin ia juga cemburu karena karir Goro yang lebih maju daripada karirnya sendiri. Itu sebabnya ia tidak bisa jujur. Namun sekarang semua sudah terlambat. Kalau begitu, pergilah. Aku tak akan menahanmu lagi. Toh kau akan tetap pergi. Setelah mengatakan itu, Fumiko meminum kopinya sampai habis. Wow! Seketika Fumiko kembali disergap sensasi pusing dan berayun-ayun seperti sebelumnya. Ia mulai bertanya-tanya, sebenarnya untuk apa aku kembali? Selama ini aku selalu berpikir aku bukan pria yang pantas untukmu, gumam Goro. Fumiko tidak langsung memahami maksud Goro. Goro melanjutkan, aku selalu mengingatkan diriku agar tidak jatuh cinta padamu tiap kali kau mengajakku minum kopi. Hah? Apa? Karena kondisiku seperti ini.
Goro mengibaskan poni yang menutupi alis kanannya. Ada bekas luka bakar memanjang dari alis kanan hingga telinga. Sebelum bertemu denganmu, kukira wanita menganggapku mengerikan. Aku bahkan tidak bisa bicara dengan wanita. Bahkan setelah kita berpacaran pun aku tak pernah malu dengan keadaanmu, seru Fumiko. Tetapi ia telah melebur bersama uap sehingga kata-katanya tidak terdengar oleh Goro. Kupikir kau pasti bertemu dan menyukai pria lain yang lebih tampan. Tidak mungkin. Karena aku sadar. Tidak mungkin. Fumiko terkejut mendengar Goro mengakui itu untuk pertama kalinya. Namun setelah hal itu diungkapkan, rasanya masuk akal. Makin Fumiko mencintai Goro dan berharap mereka dapat menikah, ia merasa makin ada dinding penghalang di antara mereka. Seperti saat ia bertanya apakah Goro mencintainya. Meski Goro mengangguk, Fumiko belum pernah mendengar "aku mencintaimu" terucap langsung dari pria itu. Terkadang saat mereka berjalan bersama pun, Goro akan menunduk, seolah meminta maaf sambil mengusap alis kanan. Goro juga sadar pria-pria yang lewat selalu memperhatikan Fumiko. Jadi selama ini kau merisaukan itu. Begitu merenungkan itu, Fumiko langsung menyesalinya. Mungkin baginya itu hanya kekhawatiran kecil, tapi bagi Goro itu perasaan rendah diri yang sejak lama dirasakan. Ternyata selama ini aku tak memahami perasaannya. Fumiko mulai tak sadarkan diri. Tubuhnya dikuasai sensasi berayun-ayun yang memusingkan. Goro mengambil slip pesanan lalu berjalan ke kasir sambil menenteng tasnya. Kenyataan memang tak akan berubah. Memang seharusnya tidak berubah. Goro membuat keputusan yang tepat. Aku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan impiannya. Mungkin sebaiknya aku menyerah. Aku akan merelakannya dan mendoakan kesuksesannya. Fumiko baru hendak memejamkan matanya yang memerah ketika mendadak Goro bersuara. 3 tahun, Goro bergumam sambil memunggungi Fumiko. Aku ingin kau menungguku. 3 tahun, aku pasti kembali. Suara Goro sangat pelan, tetapi kafe itu sempit. Meski dirinya berupa uap, Fumiko dapat mendengar ucapannya dengan jelas. Kelak saat aku kembali, Goro menyentuh alis kanannya dan masih sambil memunggungi Fumiko, ia menggumamkan sesuatu yang tidak bisa didengar. Apa? Pada waktu bersamaan, kesadaran Fumiko perlahan menghilang seperti asap berkilauan yang melayang. Lalu ketika mulai tak sadarkan diri, Fumiko melihat sekilas wajah Goro ketika dia menoleh sebelum meninggalkan kafe. Walau hanya sesaat, Goro tersenyum manis, seperti ketika dia mengatakan, "Kalau begitu, kapan-kapan traktir aku kopi ya." Ketika kesadarannya kembali, Fumiko duduk sendirian di kursi itu. Ia merasa seperti bermimpi. Tetapi cangkir kopi di hadapannya kosong dan mulutnya terasa manis. Sesaat kemudian si wanita bergaun putih kembali dari toilet. Melihat Fumiko duduk di kursinya, ia mendekat tanpa suara. "Minggir," ujarnya dengan suara rendah namun tegas. Maaf," Fumiko segera menjawab sambil berdiri. Semua masih terasa seperti mimpi. Benarkah ia tadi berhasil kembali ke masa lalu? Bukankah salah satu peraturannya mengatakan bahwa kenyataan tidak akan berubah? Berarti wajar saja jika ia tidak merasakan perubahan. Aroma kopi merebak dari dapur. Fumiko menoleh dan melihat Kazu muncul dengan secangkir kopi baru di atas nampan. Seolah tidak terjadi apa-apa, Kazu berjalan melewati Fumiko ke arah si wanita bergaun putih. Ia mengangkat cangkir bekas Fumiko dan menggantinya dengan secangkir kopi baru. Si wanita bergaun putih mengangguk berterima kasih dan kembali membaca buku. Sambil berbalik ke konter, Kazu bertanya, "Bagaimana?" Mendengar itu, akhirnya Fumiko yakin.
Ia memang berhasil kembali ke masa lalu. Hari itu seminggu yang lalu. Tetapi jika itu benar. Begini. Iya. Kau bilang kenyataan tidak akan berubah kan? Iya, betul. Lalu selanjutnya bagaimana? Maksudmu? Setelah ini, Fumiko mencoba memilih kata yang tepat. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tanyanya. Kazu menoleh ke arah Fumiko. Masa depan belum tiba, jadi semua tergantung padamu. Ia menjawab sambil tersenyum untuk pertama kalinya. Mata Fumiko berbinar-binar. Kazu berdiri di depan meja kasir. Semuanya jadi 420 yen, termasuk biaya tambahan sampai larut malam, katanya pelan. Fumiko mengangguk lalu berjalan menuju kasir dengan langkah ringan. Ia menyerahkan uang 420 yen dan menatap Kazu. Terima kasih, ia berujar lalu membungkuk dalam-dalam. Kemudian ia melihat sekeliling. Ia membungkuk sekali lagi, tidak kepada siapa-siapa, lebih kepada kafe itu sendiri. Lalu ia meninggalkan kafe dengan riang. Kazu menutup laci kasir dengan keras. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, si wanita bergaun putih tersenyum sambil perlahan menutup novelnya yang berjudul Kekasih.